namanya oke, saya lanjutkan dengan yang ini belum ya? Materi ini belum ya? Software Requirement Analysis and Specification. Sudah belum? Halo? Belum, Pak. Nah, belum ya? Oke, kita lanjutkan dengan materi kedua pada hari ini, yaitu tentang Software Requirement Analysis and Specification. Nah, ini bicara tentang apa? Halo? Belum ya ini ya? Kalau tidak salah ini belum disampaikan. Ini yang kedua, mulai masuk kita ke analisis and design. Ini materi yang ketiga di dalam software yang setahu saya materi ketiga ini. Ya, oke. Kita lanjutkan ya dengan ini ya, dengan software requirement analysis and specifications. Nah, sekarang ya proses engineering dimanapun ya, dimanapun itu. Namanya proses engineering itu pasti ada requirement ya. Jadi itu selalu ada namanya requirement ya. Dimanapun namanya saja kita mau engineering di elektro, engineering di dimanapun pasti ada requirement. Apa itu requirement? Requirement itu kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi kebutuhan engineering, rekayasa engineering itu apa? Rekayasa gitu ya, perekayasaan. Requirement bisa dikatakan sebagai persyaratan, bisa juga sebagai kebutuhan. Ya. Nah, kebutuhan ini dilihat dari behavior, ya, dari tingkah laku. Kalau untuk software, ya, tingkah laku itu dilihat dari apa? Dari namanya fungsional, ya. Kalau misalkan fungsionalnya A, maka dia akan melakukan tingkah lakunya ya identik dengan A, ya. Kalau misalkan dia fungsionalnya B, maka dia akan melakukan fungsi sebagai B itu. Jadi kita tingkah laku behavior ini akan merujuk pada fungsionalnya itu. Nah, dalam konteks ini, teman engineering itu memuat pada 5 kondisi. Yang pertama adalah requirement elicitation. Yang kemudian yang kedua adalah requirement analysis, lalu kemudian requirement specifications, ada requirement verifications, ada lagi requirement management. Ya, nah ini ada 5 bagian atau tahapan dari requirement engineering itu, gitu ya. Nah, apa kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah di sini ya, di penting requirement engineering ini ya. Perlu Anda ketahui cerita tentang stakeholder ya. Stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder ini semua objek
atau katakanlah orang atau badan atau bagian dari manajemen atau apapun yang terkait dengan kita rekayasa, atau kalau dalam hal ini adalah software. Oke, kita dalam melakukan perekayasaan software itu ada stakeholdernya. Siapa stakeholdernya? Itu bisa saja orang yang memesan, stakeholder itu bisa juga orang yang menggunakan, ya. Ini stakeholdernya. Ya. Nah, lalu kalau kita sudah memahami konteks stakeholder itu, maka yang kita lakukan adalah kalau di dalam pengumpulan requirement itu interview, ya. Ini interview. Bisa juga, ya, kita kuesioner, ya. Bisa juga dengan interview, kuesioner, atau membaca apa namanya, profile, gitu ya, profile dari stakeholder kita, ya. Bisa juga seperti itu. Nah, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita dengan stakeholder tadi, kita akan mulai melihat eliciting requirement. Apa itu? Yaitu sebuah proses melakukan komunikasi antara customer, nah customer dan user itu, ya.